圣体终于突破了。毛子，为兄不要冲动。不着急，先看看再说。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-562. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 561. Kemarin, Ketua Sang Uji berhasil menenangkan situasi antara Qin Chen dan dua tetua ini. Namun, mereka itu harus mau memberikan 200 batu sumber kepada mereka. Walaupun hal tersebut tidak menguntungkan kelompok Qin Chen, tapi dia menenangkan para gadisnya. Sebab Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal itu. Perjalanan pun kembali mereka lanjutkan hingga bertemu dengan sebuah pintu besar. Para tetua langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa membuka gerbang tersebut. Di dalam sana saatlah gelap hingga api tulang muncul menerangi tempat itu. Di sana terdapat sebuah pintu menuju sebuah tempat yang di dalamnya terdapat batu darah. Para tetua pun sepakat untuk membagi masing-masing tempat supaya semua orang kebagian. Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mereka mulai melakukan penyerapan pada batu darah. Namun Qin Chen memiliki niatan lain yang mana dia berencana untuk naik tingkat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen mengeluarkan beberapa batu darah yang sebelumnya dia dapatkan untuk bisa diserap. Namun sebelum itu, Qin Chen justru menyalurkan kekuatan batu darah yang kecil ini ke batu darah yang ukurannya jauh lebih besar. Sepertinya Qin Chen mengetahui sesuatu untuk dapat memaksimalkan kekuatan dari batu darah. Penyerapan pun mulai dirinya lakukan. Sedangkan di sisi lain, Claw Dao juga melakukan sesuatu pada batu darah. Yang sepertinya proses penyerapannya agak berbeda. Hingga Claw Dao pun menyadari sesuatu yang tidak biasa pada batu darah ini. Karena baginya semangat darah itu sangatlah berbeda dengan yang pernah dirinya kenal. Pada akhirnya batu tersebut pun menghilang. Sedangkan Jiruyu juga tengah melakukan penyerapan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Qiansu. Sedangkan untuk Qin Chen sendiri menyadari kalau dirinya telah berhasil melakukan penyerapan. Benar saja, semua batu darah pun mulai masuk ke dalam diri Qin Chen. Di dalam alam bawah sadarnya, kekuatan darah mencoba untuk melakukan perlawanan, yang mengakibatkan tubuh Qin Chen mulai mengalami kerusakan. Tapi ini semua tidak akan pernah dapat menumbangkan Qin Chen. Dia pun mengeluarkan ledakan yang cukup besar demi bisa memulihkan kembali tubuhnya. Selain itu, ada sesuatu yang terlihat di tubuhnya yang seakan-akan itu adalah sebuah armor. Ternyata Qin Chen telah mengalami penerobosan. Ia pun menjadi begitu senang dan memutuskan untuk keluar dari tempat ini. Sedangkan di sana sudah ada Ketua Sang Uji dan yang lainnya tengah menunggu mereka. Sang Uji senang karena semua orang berhasil melakukan penyerapan tanpa terkendala apapun. Jadi dia mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun Claw Dao memberitahu suatu hal kepada Qin Chen. Entah apakah itu karena Qin Chen meminta Claw Dao untuk kembali memastikan hal tersebut. Tapi Claw Dao sangatlah yakin dengan apa yang dirinya rasakan. Qin Chen pun meminta ketiga gadisnya untuk selalu berada di sekitarnya. Sepertinya hal ini cukuplah berbahaya. Sedangkan di depan sana terdapat sebuah gerbang lagi, tapi tidak tertutup dengan rapat, jadi bisa dan mudah mereka buka. Mereka seketika saja disambut oleh hembusan angin yang kencang. Berhubung tidak ada hal yang mencurigakan, jadi mereka semua pun memutuskan untuk memasuki gerbang tersebut. Di dalam sana terlihat ada begitu banyak reruntuhan dan juga pilar-pilar yang terbuat dari tengkorak.
Entah tempat ini menyimpan apa, karena yang ada di depan sana cuma terdapat sebuah lingkaran formasi yang begitu besar. Tetua Sang Uji seketika saja menjadi begitu terkejut, pasalnya bagaimana mungkin 5 harta berada di sana. Selain itu, ada sebuah harta yang terletak di celah batu. Hal ini pun benar-benar membuat mereka sangatlah tertarik. Bahkan Tetua Wei tidak dapat menahan diri untuk bisa mendapatkan harta tersebut. Sang Uji mencoba menahannya karena lebih baik mereka membicarakan hal ini dulu. Selain itu, dia tidaklah boleh bertindak secara gegabah. Sayang sekali peringatan Sang Uji tidaklah didengarkan olehnya karena dia itu ingin mengambil pedang tersebut. Alhasil, Tetua Wei telah memicu sebuah larangan yang mengakibatkan tubuhnya seketika saja merasakan hawa yang begitu dingin. 魏兄不要冲动。 Namun Tetua Wei dapatlah mengatasi hal itu dan kembali mencoba mengambil pedang ini. Akan tetapi pedang tersebut terlalu kuat untuk dirinya angkat. Mengetahui semua ini, para tetua pun menjadi yakin kalau semua itu tergantung pada kemampuan mereka. Qin Chen menahan Jiruyu karena mereka tidaklah perlu melakukan pergerakan dulu dan lebih baik melihat apa yang akan terjadi. Para tetua masing-masing berdiri di hadapan pedang di sana. Sang Uji penasaran mengapa Qin Chen tidak bergerak, apakah dia itu tidak tertarik kepada harta-harta ini. Bagi Qin Chen, tempat ini terlalu aneh, jadi lebih baik mereka melihat kondisi dulu. Akan tetapi, perkataan Qin Chen tidaklah didengarkan, yang mana dua orang pun mulai pergi ke sisi lain untuk mengambil pedang-pedang di sana. Akan tetapi hal yang sama juga mereka alami, karena bagaimanapun pedang ini seakan-akan sangatlah berat untuk dapat mereka ambil. Tentu saja hal itu membuat mereka penasaran apa yang sedang terjadi. Ketika mereka terus berusaha untuk menarik harta ini, sesuatu pun keluar dari celah batu, yang mana itu merupakan kedatangan sosok yang menakutkan. Tetua Wei tidaklah dapat pergi karena pedang ini seakan-akan tengah menahan tangannya. Ia pun mencoba untuk memberikan serangan kepada sosok tersebut. Namun hal itu tidaklah berhasil, seakan-akan serangannya tidaklah mempan. Sedangkan sosok ini mulai melakukan serangan balik kepada Tetua Wei. Apa yang dirinya lakukan itu seketika saja mengejutkan semua orang. Pasalnya sosok ini melakukan penyerangan secara langsung pada jiwa Tetua Wei. Akhirnya ia tidak dapat lagi melawan selain menunggu kematiannya saja. 不着急，先看看再说。 Nasing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat hanya tinggal kelompok Qin Chen dan Tetua Sang Uji saja. Sepertinya kemunculan sosok tadi telah menghabisi begitu banyak orang di sana. Sedangkan Qin Chen mulai menaruh kecurigaan terhadap Tetua Sang Uji. Sebab tadi dia sepertinya berencana untuk menjebak Qin Chen. Selain itu, di sepanjang perjalanan, Tetua Sang Uji mengetahui begitu banyak hal tentang larangan pada tempat ini. Jadi kemungkinan besar dia adalah orang yang berbahaya. Qin Chen pun meminta Sang Uji untuk tidak berpura-pura lagi. 商长老恰好找了个瞎说笑了，商某侠这话什么意思？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.